Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Anissa Melani Aziz dengan NIM 210211501014 dari kelas B Program Studi Arsitektur. Saya akan menjelaskan tentang arsitektur Romawi beserta contoh bangunannya. Sejarah arsitektur Romawi. Arsitektur Romawi kuno mengembangkan berbagai aspek berbeda dari arsitektur Yunani kuno dan teknologi-teknologi baru seperti pelengkung dan kubah untuk menciptakan suatu gaya arsitektural baru. Arsitektur Romawi berkembang di seluruh kekaisaran selama periode Pax Romana. Penggunaan material-material baru khususnya beton merupakan suatu ciri yang sangat penting. Arsitektur Romawi mencakup periode dari berdirinya Republik Romawi pada tahun 509 sebelum Masehi sampai sekitar abad keempat Masehi, yang mana setelah itu menjadi diklasifikasi ulang sebagai abad kuno akhir atau arsitektur Bizantium. Sebagian besar contoh yang masih terlestarikan berasal dari periode belakangan. Gaya arsitektural Romawi terus mempengaruhi bangunan di bekas kekaisaran tersebut selama berabad-abad, dan gaya yang digunakan di Eropa Barat sejak sekitar tahun 1000 disebut arsitektur Romanesque untuk mencerminkan ketergantungannya pada bentuk-bentuk Romawi dasar. Periode Kerajaan Romawi tahun 753 sampai 509 sebelum Masehi. Sekitar tahun 700 sebelum Masehi, bangsa Etruria memperkenalkan arsitektur Asia Barat ke Italia dan mengajarkannya pada bangsa Romawi. Kini tidak banyak arsitektur Etruria yang tersisa, namun banyak makam bawah tanah mereka yang masih ada, selain juga reruntuhan kuil-kuil mereka. Periode Republik Romawi tahun 508 sebelum Masehi sampai 27 sebelum Masehi. Pada periode Republik, bangsa Romawi banyak melakukan pengembangan pada kota mereka. Mereka membangun saluran air, jalan, dan saluran pembuangan. Forum dan kuil Romawi juga berkembang. Orang-orang juga membuat teater dan koloseum untuk permainan para gladiator. Periode Kekaisaran Romawi tahun 27 sebelum Masehi sampai seterusnya. Kaisar pertama Romawi, Augustus, melakukan lebih banyak perubahan. Dia membangun altar perdamaian, pemakaman untuk keluarganya, dan teater batu yang besar untuk pertunjukan drama. Cucu tiri Augustus, Tiberius, membangun ulang kuil Castor dan Pollux di Forum Romawi. Cicit buyut Augustus, Nero, juga membangun banyak bangunan termasuk istana emasnya. Pada 69 Masehi, Vespasianus mengambil beberapa material dari istana emas untuk membangun Koloseum. Putra Vespasianus, Titus, membangun pelengkung kejayaan, dan putranya Domitianus membangun istana besar untuk dirinya sendiri di Bukit Palatina. Langgam arsitektur Romawi. 1. Memanfaatkan kosa klasik Yunani sebagai motif dekorasi, bukan elemen dasar yang mengungkap karakter ideal secara utuh. Kedua, superimposisi, menggabungkan orde klasik yang diatur dalam posisi saling tumpang tindih untuk satu tingkatan yang berbeda, berbagai langgam untuk mencapai satu totalitas sistem yang dinamis dan bentuk simbolik yang baru. 3. Dinding sebagai bidang penerus, diperkuat dengan pembagian bidang, tekstur elemen vertikal dan horizontal. Keempat, konstruksi busur dan lengkung untuk gugus ruang yang kompleks. Karakteristik arsitektur Romawi. 1. Kemampuan dalam teknologi bangunan lebih maju daripada bangsa Yunani, seperti dalam pembuatan saluran air dan pembuatan konstruksi busur atau lengkung. 2. Penafsiran terhadap makna kehidupan dari segi fungsi dan sistem struktur sosial sangat kompleks. Kondisi ini sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku, tata cara hidup, dan termasuk dalam tata bangunan. Setiap aktivitas kehidupan dalam struktur sosial kemasyarakatan seringkali diperingati dengan upacara-upacara atau pesta-pesta besar. 3. Konsep perancangan menekankan pada pengertian bahwa ruang merupakan media ekspresi arsitektural pada skala kota dan interior. 4. Konsep penataan bangunan dan landscape perkotaan dirancang secara integratif. Perancangan bangunan selalu berorientasi ke dalam skala yang lebih luas atau dalam skala kota, demikian juga sebaliknya. 5. Skala bangunan bersifat monumental
atau mengutamakan kesan agung. Ekspresi arsitekturnya terungkapkan melalui peralihan artikulasi detail. 6. Bentuk arsitektur mengesankan keanggunan formal yang berorientasi birokratik, tersusun secara sistematik, praktis dan variatif dalam langgam. Bangunan arsitektur Romawi. Koloseum adalah bangunan arsitektur Romawi yang merupakan tempat pertunjukan besar dan berbentuk elips. Bangunan ini menjadi salah satu keajaiban dunia yang terletak di Italia, Roma. Koloseum ini didirikan oleh wali kota Vespasian pada masa Domitianus tahun 72 Masehi dan diselesaikan pada tahun 80 Masehi. Ahli sejarah mengatakan bahwa di bangunan berbentuk lingkaran ini ada sekitar 9.000 hewan buas yang terbunuh. Maka dari itu, lantai arena Koloseum tertutupi pasir untuk mencegah darah yang bau amis tidak mengalir ke sembarang arah. Bangunan pertunjukan ini berukuran cukup besar, yaitu memiliki tinggi 48 meter, panjang 188 meter, dan lebar 156 meter dengan keseluruhan luas bangunan mencapai 2,5 hektar. Material yang digunakan bangunan Romawi ini terbuat dari kayu berukuran 86 meter dikali 54 meter. Keseluruhan bangunan pun tertutup pasir dan bebatuan. Fungsi dari bentuknya yang bulat atau elips adalah untuk mencegah para pemain yang sedang bertarung untuk kabur ke sudut, sekaligus memberikan jarak untuk penonton lebih dekat saat pertunjukan berlangsung. Castle San Angelo merupakan peninggalan Romawi kuno yang juga sering disebut sebagai Mausoleum Hadrian. Bangunan ini merupakan sebuah kastil dan sekarang dijadikan sebuah museum. Castle San Angelo yang dibuat oleh Kekaisaran Roma menjadi salah satu bangunan tertinggi di Roma, Italia. Museum ini pun memiliki patung Romawi yang ikonik dari satu jembatan yang menggambarkan para malaikat. Pelengkung Konstantinus atau dalam bahasa Italia, Arco di Constantino, adalah sebuah pelengkung kemenangan di Roma yang terletak di antara Colosseum dan lembah Palatine. Pelengkung tersebut didirikan oleh Senat Romawi untuk memperingati kemenangan Konstantinus I atas Maxentius di pertempuran jembatan Milvian pada 312. Didedikasikan pada 315, pelengkung tersebut merupakan pelengkung kemenangan Romawi terbesar. Pelengkung tersebut berada di sepanjang Via Triumphalis, sebuah jalan yang diambil oleh para kaisar saat mereka memasuki kota tersebut dalam kemenangan. Pelengkung Titus dibangun di ujung Forum Romawi pada tahun 80-an Masehi untuk mengenang kemenangan Kaisar Titus dalam perang melawan kaum Yahudi di Israel. Pelengkung ini dibuat dari marmer dan travertin. Bagian dalam pelengkung ini diukir dengan ukiran timbul. Ukirannya menggambarkan parade kemenangan Titus ketika kembali ke kota Roma. Diperlihatkan tentara Romawi membawa menorah atau tempat lilin besar milik orang Yahudi. Di sisi lainnya digambarkan Kaisar Titus menaiki kereta perang yang ditarik 4 ekor kuda. Istana Domitianus dibangun dari batu bata dan beton, dan dindingnya dilapisi marmer. Istana ini memiliki 3 area utama. Halaman umum adalah tempat kaisar menemui utusan dari negara lain atau berpidato atau menggelar pesta. Halaman umum dikelilingi oleh banyak ruangan. Area kedua adalah ruang tahta yang berukuran sangat luas, dan yang ketiga adalah ruang makan. Selain itu ada banyak ruang pertemuan di sekitarnya. Basilika Maxentius adalah bangunan terakhir yang dibangun di Forum Romawi sebelum kejatuhan Romawi. Basilika ini dibangun oleh Kaisar Maxentius pada awal tahun 300-an Masehi dan merupakan tempat pertemuan yang besar. Di sana para pejabat melakukan pengadilan atau mengadakan musyawarah. Basilika ini memiliki dinding dan atap berkubah yang dibangun dari batu bata dan beton. Septimius Severus adalah kaisar Romawi sekitar 200 Masehi yang memutuskan untuk membangun pelengkung kejayaan di Forum Romawi untuk mengabadikan kemenangan militernya melawan pasukan Partia di timur Romawi. Pelengkung Severus dibangun di dekat gedung Senat. Pelengkung ini memiliki gaya yang berbeda dengan pelengkung Titus. Ukirannya tidak terdapat di bagian dalam, tetapi di bagian depan dan di belakang pelengkung.
Di bagian atas ukiran dibuat inskripsi dengan huruf dari perunggu, tapi sekarang lapisan perunggunya sudah dicuri. Meski begitu, tulisannya masih dapat dibaca. Ketika putra Severus Caracalla membunuh saudaranya sendiri Geta, Severus menghapus nama saudaranya dari inskripsi itu. Itulah tadi beberapa materi tentang arsitektur Romawi beserta contoh bangunannya. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang salah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.